tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adilun nasihat. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, inayahnya, hidayahnya dan kekuatannya yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di sore hari ini walaupun suasana dingin, hujan rintik-rintik, tapi alhamdulillah Bapak sekalian, Ibu sekalian, kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir beribadah, melakukan kewajiban, melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan bapak-bapak kira bisanya hadir kita di tempat ini sholat maghrib ya, di sore hari ini itu semata-mata karena kita kuat atau semata-mata kita sehat. Tidak seperti itu. Kita bisa hadir di sini, kita bisa melaksanakan sholat maghrib, kita bisa melaksanakan taklim. Ini semata-mata karena Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa datang untuk bersama-sama melaksanakan sholat maghrib. Kalau kita hanya semata-mata karena sehat, maka banyak Pak orang yang lebih sehat daripada kita di rumah, tapi nyatanya juga mungkin belum bisa ya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau semata-mata karena kekuatan kita sholat berjamaah, juga masih banyak Pak orang yang lebih kuat dari kita, anak-anak muda Pak ya, yang masih kuat-kuat berjalan berkilo-kilo, mampu lari, jogging, mampu, tapi nyatanya ya untuk sholat berjamaah mereka tidak ada. Artinya Bapak sekalian, bahwa kita bisa sholat berjamaah itu bukan karena kekuatan kita, itu bukan karena sehatnya kita, tapi semata-mata Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa sholat berjamaah. Maka Bapak, Ibu, adik-adik, kita syukuri hal ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di suasana yang gerimis, di keadaan yang gerimis, enak mungkin bagi kita lebih baik di rumah, ya ngopi, santai-santai, tapi alhamdulillah kita masih bisa istiqomah. Mudah-mudahan keadaan seperti ini, berat seperti ini, justru ini nanti akan mendapatkan timbangan kebaikan di akhirat lebih berat ya, kebaikannya daripada keburukannya. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, juga kepada orang-orang yang suka memegang sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang Pak yang nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Nah, syafaat Rasulullah nanti di akhirat itu sangat kita butuhkan, sangat-sangat kita butuhkan. Maka mudah-mudahan kita termasuk diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini saya menggantikan Ustadz yang biasa hadir di sini. Ya, beliau ada halangan. Kebetulan saya juga koordinator bagian dakwah di Yayasan Dakwah At-Taqwa. Jadi saya punya kewajiban untuk mengkoordinir dakwah-dakwah yang ada di Mulia Asri, Tulang Bawang dan sekitarnya. Nah, kebetulan hari ini nggak ada, maka saya berkoordinir dengan beberapa dai, tapi beliau juga tidak bisa, maka saya hadir sendiri. Insya Allah tidak mengurangi Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk niat ikhlas. Kalau biasanya Pak Ustadz Umari, sekarang lain, mudah-mudahan tidak merubah keikhlasan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang sangat baik ini saya ingin menyampaikan satu ayat Al-Quran yang saya ambil dari surah Al-Ankabut ayat 2 dan ayat 3.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutrakuna ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina qablikum fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Saya ulangi. Walaqad fatanna alladziina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Yang artinya begini Bapak sekalian, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita. Dari ayat ini Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa salah satu konsekuensi, bahwa salah satu yang akan kita terima setelah kita mengucapkan bahwa saya telah beriman, maka adalah kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi Pak, dari ayat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini, surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa setelah kita mengatakan diri kita ini beriman, maka satu konsekuensinya atau yang akan kita terima adalah kita pasti akan diuji. Kita pasti akan diuji. Untuk apa Allah menguji kita? Allah menguji kita adalah untuk membuktikan sejauh mana kebenaran dan kesungguhan kita dalam menyatakan iman. Apakah iman kita ini benar-benar kita ucapkan dari hati yang tulus, atau iman yang kita ucapkan itu hanya ikut-ikutan, atau iman yang kita ucapkan tidak tahu ujian, tidak tahu tujuan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita tahu bahwa ketika kita mengaku beriman dan beramal soleh, mengaku beriman dan beramal soleh, maka balasannya dari Allah sangat luar biasa, Pak. Ya, balasannya dari Allah sangat luar biasa. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Ini balasan bagi orang yang sudah mengaku beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus, menjadi tempat tinggal. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 107. Ini balasan Pak bagi orang yang mengaku beriman terus dia beramal soleh. Bukan hanya beriman mandek tidak beramal soleh, tapi beriman dan beramal soleh. Di antaranya yang mengerjakan sholat dan amal soleh yang lainnya. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sekali lagi, setelah kita mengaku beriman, maka bersiap-siap Pak. Maka bersiap-siaplah, kita akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengaku beriman, maka siap-siaplah kita akan mendapatkan ujian dari Allah. Jadi ternyata seorang beriman itu bukan hanya mendapatkan ketentraman, kesenangan, kebahagiaan, tidak Pak. Itu mungkin akan kita dapatkan. Tapi Allah juga memastikan akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan justru ketika ada orang yang ngakunya beriman Pak, tapi dia beriman dan ingin masuk surga, tetapi tidak ingin diuji. Ini apa menyindir? Dia ngakunya beriman, ingin masuk surga, tapi tidak mau diuji. Maka Allah menyindir. Menyindir dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masadahumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu
nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Artinya begini Pak, apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum datang kepada kalian cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Jadi Bapak sekalian, ketika kita mengaku beriman, ingin mendapatkan surga, tapi tidak mau diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah menyindir. Apakah kamu mengira akan masuk surga sedangkan kamu belum datang kepada kamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu? Jadi Bapak sekalian, orang-orang terdahulu yang soleh, orang-orang soleh terdahulu itu mendapatkan ujian dari keimanan yang sangat berat. Bahkan di dalam ayat tadi disebutkan mereka ditimpa malapetaka. Bahasanya sampai seperti itu. Mendapatkan ujian, bahasanya mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai macam cobaan. Ini satu ungkapan ujian yang sangat berat, Pak. Ya, ditimpa malapetaka dan kesengsaraan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW mengisahkan betapa beratnya orang-orang terdahulu dalam perjuangan mereka mempertahankan keimanan. Rasulullah bercerita kepada sahabatnya bernama Ka'ab bin Ar. Jadi Ka'ab bin Ar ini sahabat Rasulullah yang mendapatkan satu ujian yang sangat berat dari orang kafir. Sangat berat, ujiannya dari orang kafir itu sangat berat. Ya, dia disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Maka Ka'ab bin Ar ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan doa ya Rasulullah kepada Allah agar supaya cobaan ini diperingan. Maka apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menuturkan kepada Ka'ab bin Ar ini adalah, sungguh kata beliau, telah terjadi terhadap orang-orang sebelum kalian ada yang disisir dengan sisir besi sehingga terkelupas daging atau urat dari tulang-tulangnya, akan tetapi itu tidak memalingkan dari agamanya. Dan ada pula yang diletakkan di atas kepalanya gergaji sampai terbelah menjadi dua, namun itu tidak memalingkannya dari agamanya. Hadisnya sahih, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang-orang soleh terdahulu ujian dari orang kafir itu sampai seperti itu, Pak. Ada yang sampai seperti itu. Jadi untuk mempertahankan keimanannya oleh orang-orang kafir agar supaya kembali ke agama semula, ke agama nenek moyang, itu ada yang sampai disisir dengan sisir besi, Pak. Sisir besi, dibakar besinya, disisirkan. Di sini bahasanya sampai terkelupas daging dan urat dengan tulang. Terkelupas daging dan urat dari tulang sampai terkelupas. Tapi apakah orang tersebut yang disiksa kembali ke agama semula, ke agama nenek moyang? Tidak. Dia mempertahankan keimanannya sampai betul-betul terkelupas. Itu ujian orang dahulu. Bahkan di sini disebutkan pula ada orang yang ditanam di dalam tanah, ditanam, dipendam dalam tanah sampai sedalam leher. Setelah itu diletakkan gergaji di atas kepalanya. Diletakkan Pak gergaji. Ditanya mau kembali ke agama nenek moyang atau tetap mempertahankan iman. Tapi di sini bahasanya mereka tidak memalingkan dari agamanya, tetap memegang imannya. Akhirnya betul-betul Pak digergaji sampai terbelah menjadi dua. Itu Pak ujian orang dahulu seperti itu. Untuk memegang Islamnya, memegang imannya sampai seperti itu. Coba Pak kalau kita diuji seperti itu, kira-kira kita mampu enggak? Misalnya dengan sisir besi tadi diperlihatkan dengan kita, kalau kamu enggak mau meninggalkan Islam, maka kamu akan saya sisir dengan sisir besi.
kayaknya kita itu belum bisa Pak, kita kayaknya belum mampu, apalagi dengan gergaji seperti itu. Dan betul-betul orang-orang dahulu itu bisa mempertahankan imannya, betul-betul disisir sampai daging dan urat pisah dengan tulang, betul-betul digergaji sampai betul-betul terbelah dari dua. Ini Pak, jadi itulah ujian orang-orang soleh terdahulu. Maka kalau kita mau merenungkan Bapak-bapak sekalian pada diri kita, kira-kira apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita per hari ini? Kira-kira apa yang telah kita lakukan untuk membuktikan keimanan kita hari ini? Atau mungkin cobaan apa yang telah kita alami dalam mempertahankan iman kita? Atau mungkin kita bertanya pada diri kita lagi, apa yang telah kita korbankan untuk memperjuangkan akidah dan iman kita? Bila kita memperhatikan ya perjuangan Rasulullah SAW dan orang-orang terdahulu dalam mempertahankan iman mereka, betapa beratnya Pak pengorbanan mereka. Bukan hanya harta, bukan hanya jiwa, bukan hanya tenaga, tapi sampai pada nyawa pun dipertaruhkan untuk mempertahankan keimanannya, mempertahankan akidahnya. Nah, maka Bapak-bapak sekalian, kalau ada orang yang mengaku beriman tapi tidak mau diuji, maka disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang-orang terdahulu yang jelas-jelas dikabarkan masuk surga, para rasul dan para sahabatnya itu masih hidup Pak, dikabarkan masuk surga, itu ujiannya sangat berat. Maka kita siap-siap Pak, ketika kita mengaku beriman, maka siap-siap akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak dan Ibu sekalian, ujian yang Allah berikan kepada manusia itu bermacam-macam dan berbeda-beda, ya. Bermacam-macam dan berbeda-beda. Ada ujian yang berbentuk ya, perintah untuk dilakukan. Ujian ini Pak ya. Jadi perintah untuk dilakukan itu adalah satu ujian. Contoh adalah ketika perintah itu turun kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu mendapatkan ujian perintah yang sangat berat Pak. Ketika dia menikah, dia baru punya anak Pak, sekitar pernikahan berjalan 70 atau 80 tahun. Setelah dia memiliki anak, dia disuruh pindah ke Mekah, ke sebuah tanah yang sangat tandus, yang di situ tidak ada penghidupan, tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Di situ Nabi Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya yang masih merah. Disuruh meninggalkan istri dan anaknya yang masih merah di tempat yang tidak ada penghidupan, nggak ada pohon, nggak ada air, yang ada adalah gurun pasir. Bayangkan. Maka istrinya bertanya, wahai Nabiullah, masa saya mau ditinggalkan di sini? Apa jawab dari Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tidak mampu menjawab Pak. Maka bertanya lagi, wahai Nabiullah, apa saya mau ditinggal di sini? Maka Nabiullah pun tidak bisa menjawab. Maka yang terakhir ketika istrinya bertanya, wahai Nabiullah, apakah saya ditinggal ini karena perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim, ya, dia tidak tega Pak. Dia tidak tega ditanya terus melihat istri dan anaknya. Dia tidak tega, maka dia tidak sampai menengok, tapi dia menjawab, iya. Maka istrinya berkata, kalau memang itu perintah Allah, tinggalkan saya. Kalau memang itu perintah Allah, tinggalkan saya. Luar biasa, ibu-ibu dan bapak sekalian. Ini pelajaran yang sangat berharga kalau kita mau mencoba merenungkan kisah-kisah Nabi Ibrahim, Pak. Ya. Yang akhirnya Pak ya, dari kisah tadi itu bagian dari syarat wajibnya untuk naik haji. Ya, artinya habis itu akhirnya kan
istrinya Nabi Ibrahim untuk mencari air, ada lari sana lari sini, lari sana lari sini sampai berapa kali, 7 kali, itu yang disebut dengan sa'i. Dan juga akhirnya dari kaki anaknya Nabi Ismail keluar jam-jam yang sampai hari ini Bapak sekalian keberkahannya masih dirasakan oleh umat Islam seluruh dunia. Air Zam-Zam, ketika kita datang ke sana maka kita akan mendapatkan air Zam-Zam peninggalan dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim dan keluarganya, yang sampai hari ini pun air Zam-Zam itu sampai di tempat kita yang tidak pernah kering. Itu luar biasa. Padahal dulu tandus Pak, padahal dulu tidak ada penghidupan. Tapi bagaimana Bapak sekalian? Karena perintah Allah, dia tunduk kepada Allah, dia kerjakan. Dan ujian yang paling berat lagi Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang diterima oleh Nabi Ibrahim adalah ketika disuruh menyembelih putranya. Ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih putranya, ya, padahal pada waktu itu Ismail tidak sama sekali punya kesalahan, tetapi ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih Nabi Ismail. Untuk menyembelih Nabi Ismail. Bayangkan Bapak sekalian. Maka ketika ada rencana penyembelihan Nabi Ismail, setan itu punya kesempatan. Setan menganggap ini punya kesempatan untuk bisa menggagalkan Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah. Maka setan itu pertama yang dia dekati adalah istrinya. Istrinya Nabi Ibrahim. Wahai istri Nabi Ibrahim, kamu tahu nggak Nabi Ismail dibawa Nabi Ibrahim kemana? Saya tidak tahu, kata istrinya. Memangnya ada apa? Kamu tidak tahu. Nabi Ismail itu mau disembelih, kata setan, oleh bapaknya, oleh Nabi Ibrahim. Belum mengapa demikian? Karena itu kata Nabi Ibrahim adalah perintah Allah. Apa jawab istri dari Nabi Ibrahim? Kalau itu perintah Allah, biar dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Kalau itu memang perintah Allah, saya ikhlas anak saya disembelih oleh Nabi Ibrahim. Setan merasa tidak berhasil Pak untuk menggagalkan, ya, supaya perintah Allah kepada Nabi Ibrahim ini tidak dilaksanakan. Maka setan pun menemui anaknya. Wahai Ismail, kamu tahu nggak Ismail? Kamu mau dibawa kemana? Saya nggak tahu. Loh, wahai Ismail, kamu tahu nggak bahwa kamu itu mau disembelih sama bapak kamu? Loh, kok bapak saya mau menyembelih saya? Iya, katanya bapak kamu diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala disuruh menyembelih engkau. Kalau memang itu perintah Allah, kata Nabi Ismail, maka biar bapak saya melaksanakan apa perintah Allah itu. Maka bapak sekalian, apa yang diperintahkan Allah betul-betul dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Betul-betul dilaksanakan. Nabi Ibrahim nggak tahu Pak, kalau nanti ketika mau menyembelih itu mau diganti dengan kibas, dengan kambing, dengan domba, tidak tahu. Betul-betul tidak tahu. Maka ketika betul-betul Nabi Ibrahim mau melaksanakan hal itu, ya, betul-betul mau melaksanakan hal itu, Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan Nabi Ismail dengan domba, dengan kibas, dengan kambing. Jamaah yang dimuliakan Allah, artinya Nabi Ibrahim alaihissalam itu telah lulus ujian ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya, untuk menyembelih putranya, lulus ujian. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini Pak ya, kita mendapatkan perintah Allah Subhanahu Wa Taala berupa kewajiban melaksanakan sholat. Kaum muslimin diwajibkan melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi masih banyak Pak saudara-saudara kita ternyata yang masih berat untuk melaksanakan perintah Allah yang tidak ada risiko itu. Betul nggak Pak ya? Kalau ternyata memang masih banyak Pak ya, Muslim mengaku Islam, mengaku beriman, tapi tidak mengerjakan sholat. Padahal itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu artinya orang yang mengaku beragama Islam, mengaku seorang Muslim, tapi tidak melaksanakan sholat, maka itu artinya dia tidak lulus ujian. Tidak lulus ujian Pak.
itu sebenarnya ujian yang sangat ringan, tapi ternyata memang tidak lolos ujian. Nabi Ibrahim saja yang resikonya sangat berat itu mampu atau lulus dari ujian. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan berkaitan dengan ujian berupa perintah untuk melaksanakan kewajiban yang harus diperintahkan. Contoh yang kedua adalah banyak dari para wanita muslimah Pak ya, yang hari ini tidak menutup aurat. Muslimah, dia seorang muslimah yang mengaku muslim tapi tidak menutup aurat. Artinya apa Pak? Ini juga bagian dari yang tidak lulus ujian. Padahal menutup aurat bagi seorang muslim itu adalah wajib. Itu bagi seorang muslimah itu wajib. Ibu-ibu atau para wanita itu yang bisa diperlihatkan, yang boleh diperlihatkan Pak ya, itu hanya muka, telapak tangan. Selain itu harus ditutup. Bagaimana ketika nggak ditutup, terus dia keluar ke pasar, dia keluar ke tetangga, dia kelihatan sampai dilihat orang yang bukan muslimnya, maka itu adalah dosa. Itu adalah dosa. Sama seperti kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu Pak. Ketika kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, itu dosa. Sama ketika kewajiban seorang muslimah tidak dipenuhi, itu juga dosa. Ada ancaman yang sangat keras kok berkaitan dengan menutup aurat. Ini kewajiban kita Pak sebagai kepala rumah tangga ya. Karena nanti kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban ketika kita tidak bisa menyelamatkan istri, anak dan anak-anak putri kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ada ancaman yang sangat keras bagi mereka kaum muslimah ya, yang tidak menutup aurat. Di sini disebutkan di dalam hadis yang cukup panjang, saya bacakan artinya. 2 golongan dari ahli neraka yang belum aku pernah lihat. Satu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, yang dengan cambuk itu mereka memukul manusia. Dan ini Pak, wanita yang memakai baju tetapi telanjang ya. Wanisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ma'ilat ya. Wanita yang memakai baju tetapi telanjang, berlenggak-lenggok menarik perhatian. Kepala-kepala mereka seperti gunung unta. Ini Pak ancamannya. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga. Padahal surga itu bisa dicium dari jarak yang sangat jauh, dari jarak sekian kata Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Ketika hadis itu riwayat Muslim Pak, itu sahih. Jadi ancamannya Bapak-bapak dan Ibu sekalian, bagi seorang muslimah yang tidak menutup aurat, di sini bahasanya dia berpakaian tetapi telanjang. Ini Pak, berpakaian tetapi telanjang. Ternyata dalam Islam itu detail Pak. Ada orang ya, menurut ulama itu dia memakai jilbab tapi masih dimasukkan kategori telanjang. Mengapa? Mungkin dia memakai jilbab betul, tetapi jilbabnya ketat, celananya ketat. Nah ini masih masuk Pak. Berpakaian tapi telanjang, apalagi yang betul-betul itu diperlihatkan, kelihatan betisnya, kelihatan sampai yang sangat lebih tinggi lagi dan sebagainya. Kata Rasulullah ancamannya berapa? Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal surga itu dapat dicium dari jarak sekian. Nah, ini Pak, jadi ancaman yang sangat nyata, ancaman yang sangat luar biasa. Ini kewajiban bagi kita Pak ya, saya sendiri untuk merubah. Mungkin istri kita yang belum menutup aurat kita ajak ya, agar supaya apa? Di dalam Al-Quran disebutkan satu peliharalah keluargamu dari siksa api neraka. Di antara satunya ini Pak, kita harus menasihati istri dan anak-anak kita perempuan yang sudah balik untuk bisa menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat, ancamannya adalah tidak masuk surga dan tidak akan dapat baunya. Padahal baunya itu bisa dicium dari jarak sekian.
Ya kalau baunya itu aja nggak dapat, apalagi surganya. Nah ini, jadi itu kewajiban, kewajiban yang harus ditunaikan. Ketika kita tidak menunaikan kewajiban itu, maka kita tidak lulus ujian. Sekali lagi Pak, ujian hari ini tidak seperti ujian orang-orang terdahulu. Tadi kalau saya sudah bacakan, sampai ada yang digergaji, sampai ada yang diperet, sampai nanti kalau yang lain lagi ada yang sampai dikirim dengan batu, dan bermacam-macam. Kita hanya disuruh melaksanakan kewajiban. Itu satu Pak, ujian ya, yang tadi sudah saya katakan bahwa ujian itu bermacam-macam bentuknya. Satu, ujian berbentuk perintah yang harus dilaksanakan. Yang kedua adalah ujian yang berbentuk larangan untuk ditinggalkan. Jadi ini juga ujian Bapak sekalian. Perintah Allah itu juga ujian, larangan Allah itu juga ujian. Ujian ini pernah didapatkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam ini Pak digoda oleh istri dari Al-Aziz ya, seorang raja atau seorang menteri, ada yang mengatakan raja, ada yang mengatakan menteri, untuk mengajak mesum. Insya Allah kita sudah sering mendengarkan cerita ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam ini? Yusuf alaihissalam takut kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya perbuatan mesum itu tidak terjadi. Ini ujian untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ya, jadi pemuda-pemuda hari ini harus bisa mengambil pelajaran dari Nabi Yusuf ini Pak. Karena hari ini kemaksiatan sangat luar biasa. Kemaksiatan itu sangat luar biasa. Apalagi dengan dimudahkan kita dengan handphone, di situ peluang untuk berbuat maksiat itu sangat banyak. Belum ada minum-minuman yang keras, belum obat-obatan terlarang, itu lagi ini sangat mudah. Padahal Bapak-bapak sekalian, ketika seorang pemuda itu bisa meninggalkan atau tidak mengerjakan kemaksiatan ketika dia muda, dia menjadi anak yang soleh, menjadi pemuda yang soleh, menjadi pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jaminan. Ketika nanti di padang mahsyar, Rasulullah SAW bersabda, ketika nanti di padang mahsyar ada 7 golongan Pak. Yang 7 golongan itu akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali namanya. Di padang mahsyar Pak. Nanti ketika kita terjadi kiamat, maka tidak ada gunung, tidak ada laut, semua datang. Maka manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir diciptakan akan dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar. Dan matahari waktu itu didekatkan Pak. Didekatkan, dipendekkan. Menurut buku yang saya baca bahwa hari ini Pak, matahari jaraknya 83 juta mil. 83 juta mil itu jarak matahari dengan kita hari ini. Itu kalau kita dijemur 1 hari kita nggak akan betah, kita nggak akan kuat. Padahal 83 juta mil kita tidak akan mampu kalau dijemur 1 hari. Nah, di padang mahsyar itu nanti matahari dipendekkan jadi 1 mil. 1 mil itu saya baca kurang lebih 83 meter. 83 meter, jadi sangat pendek betul. Maka ketika nanti di padang mahsyar itu Pak, itu ada yang keluar keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai ke betis, ada yang sampai ke pusar, ada yang sampai menenggelamkan dirinya. Ya. Ada yang sampai menenggelamkan dirinya. Karena di padang mahsyar itu tidak kita tahu waktunya. Waktunya sangat lama. Dan yang paling mengerikan lagi, hadis Rasulullah SAW bahwa ketika kita nanti di padang mahsyar itu Pak, itu dalam keadaan telanjang. Maaf ya, karena memang bahasanya seperti itu kata Rasulullah. Dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak ada satu kain pun menempel di badan kita. Itu nanti di padang mahsyar. Maka ketika Aisyah Pak, istri Rasulullah mendengar hadis ini, istri Rasulullah bertanya, wah Rasulullah, telanjang ya Rasulullah. Kalau begitu nanti perempuan melihat laki-laki, laki-laki melihat perempuan. Fitrahnya seperti itu. Kita pasti tadi ada terdetik mungkin kalau begitu laki-laki bisa melihat perempuan, bisa melihat laki-laki. Apa kata Rasulullah?
wahai Aisyah, pada waktu itu sangat mengerikan, sangat mengerikan. Laki-laki tidak bisa lagi memperdulikan perempuan, perempuan tidak lagi memperdulikan laki-laki. Bahkan sampai di situ ibu tidak lagi peduli dengan anaknya, anaknya tidak lagi peduli dengan ibunya, bapaknya tidak lagi peduli dengan anaknya, anaknya dengan bapaknya. Bahkan suami istri juga tidak saling peduli. Mengapa? Karena mengerikannya keadaan itu. Kalau Ustadz yang saya pernah dengar itu menggambarkan gini Pak, di Jogja itu pernah terjadi gempa. Jadi orang itu berada di kamar mandi, sedang mandi Pak. Karena gempa, maka dia dobrak pintunya dan keluar dalam keadaan telanjang. Dia mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketakutan. Jadi saya sudah nggak memikirkan dirinya lagi. Nah, ketika di padang mahsyar itu seperti itu Pak. Karena matahari sangat dekat, juga menunggu pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala, menunggu dipanggil. Maka sangat menakutkan. Bagaimana kata Rasulullah? Yang ada adalah diriku, diriku. Bagaimana diriku ini? Nggak sempat tak melihat itu artis, itu orang cantik, gitu. Udah nggak sempat lagi. Seperti tadi nggak sempat. Maka ketika ada gempa, ada tsunami dan sebagainya, orang itu sudah tidak peduli dengan orang lain, menyelamatkan diri sendiri, tidak peduli lagi. Nah, jadi bapak-bapak sekalian, ketika nanti di padang mahsyar itu, ketika ada pemuda yang soleh, pemuda yang rajin beribadah, pemuda yang taat beribadah, maka kata Rasulullah SAW akan mendapatkan naungan. Ya, matahari tadi kan didekatkan, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Akan mendapatkan naungan, temannya kepanasan nggak kepanasan. Ya. Itu naungan Allah. Di antaranya apa? Adalah ketika pemuda yang soleh, pemuda yang tidak terjerat kepada kemaksiatan, pemuda yang tidak melakukan kemaksiatan, tapi dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mendapatkan naungan. Bahkan termasuk bapak-bapak sekalian, di dalam hadis itu ada, insya Allah kita, karena ada 7, di antaranya adalah seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Seorang laki-laki yang terkait hatinya dengan masjid. Para ulama menyebutkan ciri dari seorang laki-laki, seorang bapak yang hatinya terkait dengan masjid adalah ketika dikumandangkan azan segera berangkat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu ciri dari seorang laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid. Ketika dikumandangkan azan segera dia datang ke masjid. Dan laki-laki yang hatinya terkait dengan masjid itu juga termasuk bagian dari orang yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar. Luar biasa Pak, mendapatkan naungan, matahari sangat dekat. Ya, 1 mil, sekarang 183 mil saja kita itu nggak kuat. 1 hari dijemur, pakai baju lagi, kadang pakai topi kita nggak kuat. Nanti di padang mahsyar hanya 1 mil. Maka bapak sekalian, mari kita berusaha untuk menjadi 7 golongan itu. Di antaranya itu tadi Pak, adalah seorang laki-laki yang terkait dengan masjid. Seorang laki-laki yang apabila dikumandangkan azan, dia segera. Apapun pekerjaan di rumah, dia tinggalkan, dia stop. Allah lah yang lebih besar. Maka saya mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya terkait Pak, tidak nyantai-nyantai, tidak santai-santai. Inilah yang akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga termasuk bapak sekalian yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang bersedekah. Tangan kirinya nggak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Jadi sedekahnya itu tidak pamer. Seolah-olah tangan kirinya nggak tahu Pak. Jadi dia sedekahnya tertutup, sedekahnya sembunyi-sembunyi. Itu ternyata sangat luar biasa. Sedekah yang sembunyi-sembunyi itu luar biasa. Tapi bukan berarti sedekah yang terang-terangan juga tidak diperbolehkan, tidak. Juga diperbolehkan ketika kita sedekah terang-terangan. Untuk apa? Untuk memotivasi teman yang lainnya. Misalnya dibangun masjid, disampaikan si A telah menyumbang sekian, itu juga nggak apa-apa. Tapi yang disebutkan di sini adalah ketika dia bersedekah seolah-olah tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan tangan kanannya. Ada 7 sebenarnya, tapi diantaranya 3 itu. Ya, seorang pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah ketika nanti pada masa ya kita pemuda tersebut akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang waktu itu tidak ada naungan kecuali naungannya, tidak ada gedung, tidak ada pohon. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang ketiga, ujian yang ketiga, ujian yang habis. Masih ya? Habis kan? Insya Allah Mas, dikit lagi. Saya tambahkan satu. Saya tambahkan satu ujian, bentuk ujian yang diberikan kepada orang terdahulu, yaitu ujian yang berbentuk musibah. Ini Pak, ujian yang berbentuk musibah. Contohnya seperti dari salah satu keluarga kita ada yang diberi penyakit, atau dari keluarga kita ada yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia. Ini adalah ujian, Pak. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini pun dirasakan oleh para nabi, Pak. Jadi ketika keluarga kita diberi penyakit, ya dikasih salah satu orang yang kita cintai diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ujian. Sebagaimana yang didapatkan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub, Pak, itu dikasih sakit selama 18 tahun, bayangkan. 18 tahun sakit. Sakitnya apa? Sakitnya gatal-gatal sampai dagingnya itu rontok. Sampai keluarganya itu meninggalkan semuanya. Habis uangnya untuk berobat. Berobat. Jadi ujian yang sangat berat. Tapi apa? Nabi Ayub ini tidak pernah mengeluh. Maka akhirnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 18 tahun, Pak. Bahkan dia dikucilkan karena takut menular. Bahkan dikucilkan, keluarganya gak ada yang berani mendekat. Maka dia dikucilkan selama 18 tahun, bayangkan, sakit selama 18 tahun. Seorang nabi. Ini pelajaran bagi kita, Pak. Maka ketika kita sakit jangan kita, oh ini mungkin aja ya Allah, ya mungkin ini, atau kita bersujud kepada Allah. Kenapa Allah memberikan sakit kepada saya? Jangan seperti itu. Karena apa? Nabi saja diberi sakit. Maka setelah 18 tahun Allah memerintahkan mengentakkan kakinya Nabi Ayub ini keluarlah air. Akhirnya air itu disuruh minum, akhirnya penyakitnya hilang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari yang terakhir ini bisa kita simpulkan, bisa kita ambil pelajaran. Jadi ternyata ujian sakit ini banyak kaum muslimin dapatkan hal ini. Tapi kalau kita paham, Pak, bahwa sakit itu adalah ujian, insya Allah kita tidak akan bersujud kepada Allah. Kita tidak akan bersujud, tidak akan mengatakan Allah tidak adil, tidak mengatakan ya Allah mengapa kau timpakan pada saya, kepada keluarga saya, tidak. Atau mungkin keluarga kita ada yang diambil salah satu dimatikan salah satu, maka mungkin tidak, insya Allah kita tidak akan melakukan seperti itu. Kita akan ikhlas, kita akan sabar. Insya Allah ketika kita sabar, ketika ikhlas, itu pun akan bernilai ibadah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin seperti itu saja Mas, karena waktunya sudah habis, waktunya sudah isya, mungkin ada persiapan untuk sholat isya. Kurang lebihnya apa yang saya sampaikan mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekedar pemberitahuan, kalau Bapak mau